Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 35 tidak bisa membersihkan nama baik. Setelah Amanda Mu menyelesaikan konferensinya, dia langsung terjerat dengan Charles Mo, dan dia masih belum melihat konferensinya. Saat dia membuka komputer untuk browsing, dia menyadari kalau banyak media yang mengeluarkan berita itu, juga banyak postingan yang ada di media sosial. Banyak orang yang sedang memakinya, juga ada beberapa warganet yang mengamati jawaban yang telah dia berikan ke media. Dari awal sudah bisa ditebak kalau dia sedang bikin onar, orang-orang yang sebelumnya mengasihani dia, apa tidak malu. Benar-benar hebat, sedang konferensi masih saja pakai masker. Apa hanya aku yang merasa kalimatnya yang dikatakan ke reporter itu sangat keren? Aku sadar, dia dari awal sampai akhir tidak mengakui kalau dia sudah merebut calon suami kakaknya. Setelah melihat komentar tersebut sampai akhir, tanpa sadar Amanda Mu tertawa terkekeh. Dia dengan sengaja tidak menjawab semua pertanyaan itu, setelah mengakui kalau dia sudah merebut tunangannya, siapa tahu nanti Siska Mu bisa-bisa terus mencari masalah dengannya. Amanda Mu dengan perasaan yang baik melanjutkan melihat komentar-komentar tersebut. Apakah ini zaman drama serial seperti ini? Kuaciku tidak cukup banyak, aku pergi beli dulu. Tidak sabar untuk menonton episode selanjutnya. Petik 2 petik 2. Saat Amanda Mu melihat wajah anggota keluarga Mu, Amanda Mu tidak berencana untuk menuruti mereka seperti dulu lagi, oleh karena itu, masalah ini masih belum selesai. Tidak berapa lama kemudian, komentar-komentar tentang konferensi Amanda Mu tiba-tiba berubah menjadi makian kepadanya. Amanda Mu tahu, ini pasti Siska Mu yang sedang mencari sensasi di internet. Dia tidak menghiraukan lagi apa yang dilakukan oleh Siska Mu. Tangan Siska Mu juga tidak bersih, mereka hidup di atap yang sama, jadi sangat mudah melihat dan mencari kelakuan-kelakuan busuknya. Biarlah keluargamu senang untuk satu hari ini. Besok dia akan menguak kelakuan-kelakuan busuk mereka. Amanda Mu ingin membuat Siska Mu, dengan cara apapun, tidak bisa membersihkan nama baiknya. Setelah merefresh kolom komentar, Amanda Mu login ke emailnya, melihat di dalam ada surat yang belum dibacanya. Saat dibuka, dia langsung terkejut. Rupanya undangan untuk wawancara dari Sengding Entertainment Group. Apa dia pernah mengirim surat lamaran ke Sengding Entertainment Group? Dia melihat ke beberapa kali, memastikan kalau dia tidak pernah memasukkan lamaran ke Sengding Entertainment. Amanda Mu sangat kebingungan. Tiba-tiba, dia teringat sebelumnya, Charles Mo membawanya dan James Gu pergi makan. Dia melihat waktu pesan itu dikirim, jam 9 pagi, pada saat dia sedang konferensi. Setelah dipikir-pikir, dia akhirnya memutuskan untuk menanyakan hal ini ke Charles Mo. Di aula, Ricky Mo sedang duduk di sofa bermain game. Donnie berdiri di belakangnya sedang mengangkat telepon, menyalakan loudspeakernya. Di seberang telepon terdengar suara gila James Gu, aku hanya pergi makan dengan tuan muda. Saat kembali ke kantor, beberapa sutradara itu tiba-tiba memberontak, kamu beritahu dia, kalau dia tidak kembali aku benar-benar akan loncat dari atas atap. Donnie melirik Ricky Mo yang sedang bermain, dengan tenang berkata, tuan muda sangat sibuk. James Gu tentu saja tidak percaya, sibuk-sibuk apanya. Dia sedang melakukan apa? Ayo buka video call biar aku melihatnya. Pada saat itu, Ricky Mo mengeluarkan sepatah kata, buka saja. Donnie menyeringai, tuan muda ini benar-benar ingin membuat tuan James Gu marah. Donnie lalu membuka video call,
membuka kamera belakang ponsel. Setelah James Gu melihat Ricky Mo sedang bermain, dia terkejut, berkata, "Aku di kantor hampir terbunuh oleh orang-orang kantor, kamu malah santai-santai duduk bermain game." Ricky Mo menjawab sambil melirik sekilas, melihat Amanda Mu dari atas sedang menuruni tangga. Ricky Mo langsung memberi sinyal mata ke Donnie. Tanpa bertanya berkata, "Tuan James Gu, saya sudahi dulu ya." James Gu juga baru saja melihat dari layar Amanda Mu sedang menuruni tangga. Sekarang dia penasaran hubungan Ricky Mo dan Amanda Mu. Dia langsung mengancam Donnie, "Kalau berani kamu matikan aku akan loncat." Meskipun Donnie mematikan video itu, James Gu tidak akan benar-benar mati, tapi untuk pertama kali, dia tidak mematikan sambungan dan videonya juga tidak dimatikan. Amanda Mu dari koridor atas lantai 2 melihat Charles Mo ada di ruang tamu, langsung turun mencarinya. Saat sudah dekat Amanda Mu baru melihat Donnie. Tapi, Donnie sedang memegang ponselnya mengetik sesuatu, terlihat seperti tidak ingin diganggu, dan juga tidak melihat ke arahnya. Dia dengan santai melewatinya pergi ke arah Charles Mo. Amanda Mu duduk di depan Charles Mo. "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu." Ricky Mo mengangkat alisnya, lalu menundukkan kepala kembali untuk bermain game. "Ada apa?" Dia dengan hati-hati bertanya, "Apa kamu berteman baik dengan James Gu?" Gerakan tangannya terhenti sejenak, karena beberapa detik berhenti, karakter yang dimainkan olehnya dibunuh oleh lawan. Dia dengan santai melempar ponsel ke sampingnya, tersenyum ke Amanda Mu, "Kenapa, kamu suka sama dia?" Wajah Amanda Mu mengerut. "Bisa tidak bicara yang baik?" Ricky Mo meluruskan kedua tangannya dan meletakkan di punggung sofa, bersandar, terlihat santai, "Kamu duduk dulu di sebelahku. Kalau tidak mau bicara ya sudah." Amanda Mu berdiri langsung beranjak pergi. Baru berjalan, terdengar suara Ricky Mo yang berbisik. "Akhir-akhir ini kamu sedang mencari pekerjaan, kamu ingin bicara tentang wawancara kerja kan?" Langkah Amanda Mu terhenti, dengan kaget menoleh melihatnya. "Kok kamu bisa tahu?" "James Gu mengatakan kepadaku, perusahaan membutuhkan orang baru, oleh karena itu beberapa orang yang baru lulus dipilih untuk masuk bekerja di perusahaan." Setelah Ricky Mo selesai berbicara, mata hitam memandangnya, mengamatinya dari atas sampai bawah, lalu berkata, "Apa kamu juga mendapatkan undangan wawancara kerja di perusahaannya?" Meskipun tidak ada perubahan raut wajahnya, tapi Amanda Mu bisa melihat dari wajahnya menunjukkan penghinaan. Amanda Mu menggigit bibirnya, dengan senyum yang terpaksa berkata, "Aku tidak ingin pergi." Selesai berbicara, Amanda Mu tidak menoleh lagi langsung pergi meninggalkannya. Ricky Mo menyipitkan matanya memandang punggung Amanda Mu yang berjalan menuju tangga, beberapa saat belum bergerak masih mempertahankan posturnya. Wanita jelek punya keberanian dari mana menantang Ricky Mo. Donnie yang mengenal baik Ricky Mo, bisa merasakan dengan jelas, tuan muda sepertinya sedang marah. Kulit kepala Donnie tegang, menundukkan kepala mematikan telepon, tapi baru sadar kalau Tuan James Gu tidak tahu sejak kapan sudah mematikan telepon duluan. Setelah itu, terdengar bunyi ponsel berdering. Ricky Mo mengambil dan melihat ponselnya, James Gu yang menghubunginya. Ricky Mo mengangkat telepon, dengan dingin berkata, "Kalau kamu mau loncat dari atap, langsung loncat saja, tidak perlu beritahu aku." Siapa sangka, James Gu yang ada di seberang telepon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Aku membantu istrimu untuk bisa masuk dengan mudah, dia malah tidak ingin masuk, pasti kamu sekarang sangat marah kan, hahaha. Begitu terpikir kalau kamu sekarang begitu marah, aku sangat senang, sampai tidak bisa berhenti tertawa." Ricky Mo dengan muram berkata, "Sebelum istriku masuk ke perusahaan, aku tidak akan datang ke kantor." Tiba-tiba James Gu berkata, "Aku salah."
Yang menjawab James Gu adalah nada putus telepon yang dimatikan. Istri yang dimanja, bab 36 seperti bas umum. Di villa keluargamu. Siska Mu bersandar di sofa memainkan ponselnya. Dia menggunakan uangnya untuk membuat klarifikasi Amanda Mu menjadi trending topik paling atas, juga membayar sekelompok warganet untuk memaki Amanda Mu. Dia terus merasa video yang direkam wartawan saat itu, pasti ada hubungannya dengan Amanda Mu. Sekarang melihat Amanda Mu dimaki, tidak perlu ditanya lagi betapa senangnya dia. Mau direkam diam-diam oleh wartawan lalu kenapa? Percakapan yang ada di video itu hanya adu mulut saja. Amanda Mu juga sudah mengakui kalau dia sendiri yang berbuat onar. Perempuan jelek itu ingin bertarung dengannya. Setelah Siska Mu selesai melihat-lihat internet, dia dengan puas pergi tidur. Tetapi, pada saat dia terjaga tengah malam, terjadi sebuah perubahan. Teman dekat Siska Mu menghubunginya. Siska Mu, barusan ada yang posting foto dan video tentangmu, sudah masuk ke trending topik peringkat 1, kenapa bisa seperti ini? Apa kamu menyinggung seseorang? Saat Siska Mu mendengar kata, foto dan video, dalam hati muncul firasat aneh. Dia menarik rambutnya dengan kesal dan mulai membuka ponselnya untuk melihat media sosial. Di internet banyak sekali warganet yang sedang membicarakannya. Banyak foto dan video tentangnya diposting ke media sosial. Meskipun keluarga Teja tidak lebih terpandang daripada keluargamu, tetapi juga termasuk perusahaan kecil yang dikenal, banyak perempuan lain dengan latar belakang keluarga seperti Siska Mu ini bermain dengan gila. Di luar berkelakuan seperti wanita baik-baik, padahal di belakang suka bermain lelaki, narkoba, semuanya dilakukan. Tangan Siska Mu gemetar. Kenapa bisa seperti ini? Ada banyak warganet mengirim pesan pribadi memaki dia. Wanita jalang. Tak tahu malu. Masih punya muka menyuruh adiknya membersihkan masalah ini. Siska Mu bergetar marah, semua orang dimaki balik olehnya. Tiba-tiba, dia teringat Tommy Sen. Sekarang tengah malam, Tommy pasti tidak memiliki waktu menonton video dan melihat foto ini. Kalau sampai dilihat oleh Tommy, hubungan mereka bisa hancur. Dia berganti pakaian dan pergi mengetuk pintu Kelvin Mu. "Pa, tolong bantu aku menghapus trending topik di internet." Di sisi lain, Amanda Mu memeluk laptopnya berbaring di kasur, dengan Lucy berbincang melalui video chat. Dulu saat sekolah, Lucy Sen adalah pengganggu di sekolah. Sekarang setelah menjadi artis, Lucy lebih berhati-hati dalam bertindak, tapi dia tidak berubah, masih suka melakukan hal yang dulu biasa dia lakukan. Dia dengan bersemangat membaca komentar-komentar warganet. Dari awal aku sudah merasa kalau Siska Mu bukan orang yang baik, masih ada banyak orang yang membantu membersihkan namanya. Padahal penampilannya sangat anggun, tidak disangka kelakuannya begitu murahan. Aku merasa karena adiknya bisa menikah dengan Ricky Mo. Dan karena keluarga Mo tahu kalau Siska Mu wanita yang berkelakuan buruk. Dengar-dengar adiknya memiliki wajah yang jelek, tetapi adiknya bersih, meskipun wajahnya cantik tapi kalau seperti bas umum, siapa yang mau? Lucy juga merasa komentar ini ada benarnya. Amanda Mu, aku rasa ucapan warganet ini ada benarnya. Menurutmu, apa dari awal keluarga Mo sudah mengetahui kelakuan buruk Siska Mu? Amanda Mu mengernyitkan alis, dia sama sekali belum pernah memikirkan alasan ini. Dia tertawa sambil berkata, "Pokoknya, keadaan seperti ini keadaan yang diinginkan oleh Siska Mu. Sekarang dia dan Tommy bisa menjalin hubungan dengan tenang." Lucy Sen dan Tommy Sen masih ada hubungan saudara. Lucy menghela nafas dan berkata, "Walaupun Tommy cacat mental, tapi harusnya dia tidak akan mau menikahi bas umum." Karena dia dan Lucy terus berbincang sampai tengah malam, keesokan harinya Amanda Mu bangun lebih siang daripada biasanya.
Saat membuka laptop untuk melihat media sosial, Amandamu melihat video dan foto Siskamu yang ada di pencarian utama sudah dihapus. Tagar yang kemarin ramai dibahas sekarang tidak ada lagi. Tidak perlu menebak, Amandamu tahu ini pasti bantuan dari Kelvin. Dari kecil sampai dewasa, kesempatan Amandamu bisa berbincang dengan Kelvin dapat dihitung dengan jari, tetapi Kelvin benar-benar sangat menyayangi Siskamu. Trending TOEIC sudah dihapus lalu kenapa? Banyak warganet yang sudah mengambil screenshot. Dari 1 orang menyebar ke 10 orang, dari 10 orang menyebar ke 100 orang, masalah ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Amandamu baru keluar dari mandi dan berganti pakaian, langsung menerima panggilan telepon dari Lucy. Nada suara Lucy yang cepat dan meledak-ledak terdengar. Topik si bas umum sudah dihapus, aku mau membeli trending topik agar bisa dibahas kembali. Lucy mengganti sebutan untuk Siskamu menjadi bas umum. Amandamu menenangkannya. Kamu jangan terlalu gegabah. Siskamu sudah jadi jahat. Akhir-akhir ini film yang kamu perankan akan ditayangkan. Saat itu pasti pengikutmu akan bertambah banyak, kalau sampai ada orang yang tahu kalau kamu yang melakukan, bisa menjadi pengaruh buruk untukmu. Siskamu dengan berat hati berkata. Oh, kemudian lanjut bicara. Ayo makan di luar. Besok aku akan kembali, aku jemput kamu. Oke. Titik 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 titik. Saat Amandamu melewati ruang baca Rikimo, tanpa sadar dia menghentikan langkah kakinya. Kemarin dia tidak melihat Rikimo sama sekali, juga tidak tahu apa yang dikatakan Charles Mo, kalau Rikimo marah benar atau tidak. Tiba-tiba, pintu ruang baca dibuka dari dalam. Amandamu otomatis mengambil langkah kecil mundur ke belakang, mengangkat kepala dan melihat raut wajah Charles Mo yang tanpa ekspresi. Amandamu terpaku sejenak, bertanya, kakak sepupumu. Apakah dia ada? Ada urusan apa? Rikimo menutup pintunya, bersandar di daun pintu melihat Amandamu. Raut wajah Rikimo agak pucat, terlihat lesu, tetapi matanya yang gelap itu tetap memancarkan tatapan yang dalam. Amandamu menggelengkan kepala. Tidak ada urusan apa-apa. Selesai Amandamu berbicara, dia membalikkan badan turun ke lantai bawah. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara sesuatu yang berat menghantam ke lantai. Amandamu menolehkan kepalanya, dia melihat Charles Mo, yang tadinya masih berdiri dengan tegap, sudah terkulai di lantai. Amandamu berlari kembali, berusaha membantunya, Charles, kamu kenapa? Walaupun Amandamu sangat membencinya, dia tidak mungkin bisa hanya melihat dan membiarkan dia mati. Dilihat dari dekat, Amandamu baru sadar wajahnya yang pucat benar-benar menakutkan orang, matanya menyipit, bulu matanya yang panjang seperti kipas kecil membentuk bayangan di bawah matanya. Amandamu menjulurkan tangan menyentuh dahinya, sangat panas. Tinggi badan, Charles Mo, sekitar 1,9 meter, Amandamu tidak mungkin dapat membopongnya. Dia berlari ke depan tangga dan berteriak, apa ada orang, cepat ke sini, Charles Mo pingsan. Seorang bodyguard segera naik ke atas, membawa Rikimo masuk ke kamar. Seorang dokter juga segera datang mengeceknya. Amandamu berdiri di samping melihat mereka sibuk mondar-mandir, juga tidak melihat Rikimo menghampiri. Amandamu merasa tidak ada hubungannya dengan ini, langsung ingin segera pergi. Doni dari luar buru-buru masuk, melihat Amandamu ingin pergi, dengan segera dia menahannya, Nyonya, apa kamu bisa tinggal sebentar untuk menjaga tuan muda? Amandamu merasa agak aneh saat mendengar perkataan, tuan muda, tapi juga tidak berpikir panjang. Tetapi, aku masih ada urusan. Amandamu melihat jam, memperkirakan Lucy sebentar lagi akan segera datang. Ma, jangan, aku mohon. Rikimo yang sedang berbaring di ranjang tiba-tiba meracau. Amandamu membalikkan kepala, melihat ekspresinya yang ketakutan,
rahangnya mengeras, terlihat sedikit lemah. Amanda Mu akhirnya menganggukkan kepala menyetujui. Di villa ini tidak ada pelayan perempuan, bodyguard di sini pasti juga tidak bisa merawatnya dengan baik. Bersambung.